terus menerus boleh, mulai dari tanggal 2 Syawal boleh, mulai dari tanggal sekian Syawal juga boleh gitu. Nah, ini ada pendapat seorang ulama lagi. Beliau adalah Imam Ibnu Rajab. Sudah pernah dengar nama ulama ini, Pak? Belum. Barusan? Belum. Sebelumnya belum ya. Barusan saya ucapkan. Imam Ibnu Rajab itu adalah seorang ulama besar yang lahir di Baghdad. Kemudian beliau wafat di Damaskus, Suriah. Beliau lahir tahun 736 Hijriah, kemudian wafat pada tahun 795 Hijriah. Jadi ulama abad ke-8 Hijriah atau ulama abad ke-14 Masehi. Pada abad 14 Masehi itu di Indonesia sedang jaya-jayanya kerajaan Majapahit, Pak. Betul ya? Yang ahli sejarah insya Allah tahu itu. Nah, di Suriah sana ada seorang imam namanya adalah Ibnu Rajab. Beliau ini hidup kira-kira sekitar 1 abad setelah Imam Nawawi. Imam Nawawi adalah seorang ulama yang hidup di Damaskus juga pada abad ke-7. Kalau Imam Ibnu Rajab hidup pada abad ke-8 Hijriah. Kalau Imam Nawawi karya yang paling utama Bapak masih ingat barangkali, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu adalah ditulis oleh Imam Nawawi selama beliau hidup 50 tahun. Karena ulama-ulama pada masa lalu itu beliau tidak berumur panjang, Pak. Imam Syafi'i sendiri beliau wafat pada usia 52 tahun, belum sampai 60 tahun. Imam Nawawi itu juga beliau hidup selama 50 tahun. Kemudian Imam Ibnu Rajab yang akan kita ceritakan ini, beliau sampai usia 60 tahun baru wafat. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan begini: min alamati qubulit ta'ah antu sholat ta'ah bit ta'ati ba'daha wa alamatu raddiha antu sholat ta'ah bil ma'siyati ba'daha. Fama ahsanal hasanati ba'dal hasanati wa ma aqbalas sayyiati ba'dal hasanati. Ini bukan hadis ya, ini kata-kata ulama, bukan hadis, tetapi ini adalah analisis ulama berdasarkan pengalaman-pengalaman beliau. Salah satu tanda diterimanya ketaatan seseorang itu apabila ketaatan itu disertai dengan ketaatan berikutnya. Nah, ini pengertiannya luas sekali. Kalau kita melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan itu adalah merupakan wujud taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian disertai dengan ketaatan kita melaksanakan ibadah puasa pada bulan Syawal, itu adalah tanda-tanda diterimanya ketaatan seseorang. Ya, tidak berarti bahwa kalau kita tidak melaksanakan puasa bulan Syawal ketaatan kita tidak diterima oleh Allah, tidak berarti seperti itu. Tetapi salah satu tanda bahwa ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ketaatan yang satu disertai diikuti dengan ketaatan berikutnya. Itu tanda bahwa ketaatan kita adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menurut Imam Ibnu Rajab. Nah, sebaliknya tanda-tanda tidak diterimanya ketaatan seseorang apabila ketaatan itu diikuti oleh kemaksiatan. Nah, ini yang perlu kita waspadai.
Begitu kita melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan, kemudian setelah itu kita langsung berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tanda bahwa puasa bulan Ramadan kita adalah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menurut Imam Ibnu Rajab. Ya. Kemudian beliau menganalisis begini. Wal hasanatu ma ahsanal hasanati ba'dal hasanah. Alangkah bagusnya kebaikan-kebaikan itu diikuti oleh kebaikan berikutnya pada sesudahnya. Kita puasa bulan Ramadan itu kan kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. 10 kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat di bulan Ramadan. Di bulan Syawal tidak jauh berbeda, Pak. Karena bulan Syawal itu masih sedikit aromanya, bulan Ramadan masih ada. Alangkah jeleknya apabila ketaatan itu, apabila kebaikan itu kemudian diikuti dengan kemaksiatan. Itu adalah alangkah buruknya, alangkah jeleknya. Nah, oleh karena itu, maka ketika kita melaksanakan ibadah puasa, itu adalah sebuah bentuk ketaatan kita kepada Allah, kemudian disertai dengan ibadah puasa di bulan Syawal, itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Itu yang mendapatkan acungan jempol oleh ulama ini. Gitu. Nah, ini barangkali sebuah gambaran ya. Kita sekarang baru masuk ke tanggal 17 Syawal, masih ada 13 hari lagi atau 12 hari lagi. Manfaatkan itu, Pak. Sayang kalau kita tidak manfaatkan. Karena ketaatan yang satu disertai dengan ketaatan berikutnya, itu adalah tanda diterimanya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jarang ulama yang membahas masalah ini. Jarang. Karena memang ya biasanya yang dibahas meskipun pada bulan Syawal itu adalah Ramadan terus. Kita akan mencoba mengetengahkan sesuatu yang agak berbeda. Yang ini sebenarnya adalah memang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui hadis yang diriwayatkan melalui sanad Abu Ayyub Al-Ansari. Hadisnya sahih, Pak. Nah, kalau seandainya dianggap oleh Rasulullah kefakaan nama somat dahro, itu wajar saja. Seolah-olah bahwa kita itu melaksanakan ibadah puasa 1 tahun penuh. Analisanya tadi oleh Syekh Ar-Raghib As-Sirjani. Jadi 10 kali 10 kali 300, 30, 10 kali 6, kemudian menjadi 360. Ini analogi ulama-ulama yang berikutnya. Rasulullah tidak memberikan analogi seperti itu, tetapi ulama-ulama berikutnya sampai dengan kita memberikan analisa seperti itu. Nah, terus sekarang bagaimana? Kalau apabila ada seorang wanita yang ingin melaksanakan ibadah sunnah bulan Syawal, tapi dia wanita kan pasti bolong, Pak. Betul ya? Kecuali kalau sudah pasca menopause, dia tidak ada bolong-bolongannya. Bagaimana wanita-wanita yang ingin melaksanakan ibadah puasa bulan Syawal sementara dia mempunyai halangan, mempunyai kodok puasa? Nah, ini ada dua pendapat juga. Syekh Shalih bin Muhammad Utsaimin, seorang ulama Saudi Arabia, ini adalah menurut madhab Hambali. Saudi Arabia itu madhabnya madhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Kalau di Indonesia kan madhab Syafi'i. Memang agak berbeda antara Indonesia dengan Saudi Arabia. Beliau mengatakan, kalau seorang wanita ingin melaksanakan ibadah sunnah, maka wajibnya laksanakan dulu. Gitu. Ini menurut Syekh Utsaimin. Waduh, kalau begitu berat dong. Puasa seorang wanita
ingin mendapatkan keutamaan bulan Syawal, berarti minimal itu adalah 12 hari melaksanakan ibadah puasa di bulan Syawal. Pertama, niat qadha. Nah, ini yang lebih aneh lagi. Aneh bin ajaib. Ada pendapat yang mengatakan begini, boleh-boleh saja kita puasa sunnah dicampur dengan puasa qadha. Nah, analisanya begini, Pak. Bisakah kita melaksanakan ibadah sholat subuh bareng-bareng dengan sholat sunnah fajar? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya nggak bisa. Fajar ya fajar, sholat subuh ya sholat subuh. Fajar adalah sholat sunnah, subuh adalah sholat wajib. Nggak bisa satu niat untuk dua niat puasa, nggak bisa. Meskipun ada yang agak lucu, bisa. Pendapat dari mana itu? Imam siapa yang mengatakan seperti itu? Ini adalah aneh. Qadha sekaligus puasa Syawal, nggak bisa dicampur begitu. Ya qadha, Syawal ya sama. Bagaimana seorang wanita apabila ingin melaksanakan ibadah seperti itu? Kalau seandainya memang terpaksa banget, boleh melaksanakan Syawalan dulu, kemudian nanti qadhanya belakangan. Ini menurut Imam Ahmad bin Hambal boleh menyatakan seperti itu. Ya, boleh. Meskipun Syekh Utsaimin mengatakan qadha dulu lah, baru melaksanakan syawalannya. Jadi seperti itu Bapak ya, mudah-mudahan nanti hal-hal yang semacam ini bisa disampaikan kepada keluarga yang ingin melaksanakan ibadah puasa sunnah pada bulan Syawal. Ya. Sekarang belum telat Pak, baru tanggal 17 Syawal. Masih ada kesempatan. Yang penting masih dalam lingkup bulan Syawal. Selang-seling boleh. Sekarang puasa, besok tidak, besoknya lagi puasa, besoknya tidak, dan seterusnya sampai habis bulan Syawal untuk mendapatkan puasa selama 1 tahun pahalanya. Mungkin hanya itu Pak yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari kita ikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila kita ingin mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebagai wujud tanda bahwa ketaatan kita, puasa kita, ibadah kita selama di bulan Syawal diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat tidak terpuji apabila kita melaksanakan ibadah begitu keluar di bulan Ramadan merdeka, kita maksiat lagi. Itu adalah sebagai pertanda bahwa itu adalah tidak diterimanya ketaatan Allah Subhanahu Wa Taala. Waspada ya, hati-hati ya Pak ya. Jadi itu mungkin kalau ada pertanyaan kami persilakan sebelum kita tutup dengan doa. Syawal. Untuk perselisihan menentukan 1 Syawal itu kadang-kadang berbeda 1 hari Pak Ustaz. Ya, jadi itu kebijakan pemerintah yang kita ikuti saja. Sedikit saya sampaikan bagaimana bisa berbeda. Itu mungkin kalau kita lihat secara situasional dan kondisional di Indonesia, itu antara kelompok notabene Nahdlatul Ulama dengan kelompok Muhammadiyah itu kan yang saling berbeda kan seperti itu. Jadi begini, kalau di lingkungan Muhammadiyah, mohon maaf, mungkin termasuk orang-orang yang sepaham dengan organisasi ini, itu termasuk juga menentukan nanti tanggal 10 Dzulhijjah, itu juga kan sering ada perbedaan gitu. Jadi kalau kelompok Muhammadiyah
itu adalah menggunakan Siap. hisab, di mana hisab itu mengabaikan ru'yah. Kalau kelompok NU itu adalah mengutamakan Siap. ru'yah, Siap. ru'yatul hilal. Gitu ya. Oleh karena itu dari dua metodologi tersebut itu nanti akan menghasilkan dua pendapat juga gitu. Kalau NU itu menggunakan imkanu ru'yatil hilal, memungkinkan bulan kelihatan. Tetapi kalau di kelompok ahli hisab, bukan kelompok ya, ahli hisab, itu adalah wujudul hilal. Itu aja. Yang satu menggunakan metodologi wujudul hilal, yang satu menggunakan metodologi imkanu ru'yatil hilal. Yang NU menggunakan imkanu ru'yatil hilal, tapi kalau yang Muhammadiyah menggunakan wujudul hilal. Nah, wujudul hilal itu 2 derajat. Di atas ufuk barat itu hilal sudah ada, tetapi belum memungkinkan untuk dilihat. Itu. Sedangkan dari ulama NU adalah imkanu ru'yatil hilal. 2 derajat itu belum bisa dilihat. Tapi kalau 4 derajat ke atas itu sudah memungkinkan orang bisa melihat hilal. Itu saja perbedaannya di sini. Nah, permasalahannya adalah kenapa Indonesia dengan Arab Saudi itu berbeda? Contohnya Lebaran kemarin saja kan berbeda, Pak. Arab Saudi tanggal 21 ya April, Indonesia tanggal 22 April. Kenapa demikian? Karena semakin ke barat itu posisi hilal semakin naik, Pak. Semakin ke barat, Saudi Arabia dengan Indonesia itu perbedaannya sekitar 5 jam. Ya. Kalau di Indonesia itu adalah Jumat, tetap sama-sama jam 12, tetapi nanti 5 jam kemudian Arab Saudi baru melaksanakan sholat zuhur atau sholat Jumat. Oleh karena itu dulu pernah ada orang-orang yang mempunyai analisa begini, itu kiai itu nggak pernah Jumatan, itu Jumatannya di Mekah itu. Secara logika nggak mungkin. Indonesia jam 12, di sana 5 jam kemudian. Apakah mungkin seorang ulama kemudian sholat Jumat di Mekah? Nggak mungkin lah, beda waktu. Maka analisa seperti itu, pendapat seperti itu, atau ungkapan seperti itu adalah tidak masuk akal. Berarti memang kiai itu adalah tidak melaksanakan Jumat, itu aja kesimpulannya. Karena sholat Jumatnya kan beda antara Mekah dengan Indonesia. Sama halnya dengan ketika semakin ke arah barat, itu semakin terlihat, semakin tinggi hilal. Oleh karena itu di sana adalah menggunakan ru'yah, imkanu ru'yatil hilal. Di Arab Saudi 5 jam kemudian hilal sudah di atas 4 derajat. Sementara di Indonesia 5 jam sebelumnya itu masih di bawah 2 derajat, belum kelihatan hilal. Nah, oleh karena itu kemarin antara Selandia Baru dengan Indonesia, pelaksanaan ibadah puasanya juga beda, Pak. Ya, atau sekian tahun kemudian itu berbeda. Jadi seperti itu, Pak ya. Mungkin nanti Idul Adha-nya pun juga mungkin bisa berbeda antara kelompok NU dengan kelompok Muhammadiyah di Indonesia. Karena biasanya kalau kelompok Muhammadiyah itu menggunakan hisab, sementara di Arab Saudi itu adalah tanggal 1 Dzulhijjah adalah mungkin lebih awal, sementara di Indonesia lebih belakang. Terus bagaimana tentang puasa Arafah? Rasulullah mengatakan, atau analisis para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan puasa Arafah itu tidak mesti harus tanggal 9 di mana jemaah haji berada di Arafah, tidak mesti seperti itu. Akan tetapi pelaksanaannya itu adalah yang penting
tanggal 9-nya itu, ya. Tidak mesti harus sama dengan ketika jamaah haji berada di Arafah, tidak mesti seperti itu. Jadi itu ya penjelasannya ya Pak ya. Jadi ada dua metodologi. Yang pertama adalah imkanu ru'yatil hilal, kemudian yang kedua adalah wujudul hilal. Wujudul hilal itu adanya hilal, sudah ada meskipun belum terlihat, itu adalah yang dipakai oleh metodologi Muhammadiyah. Sedangkan NU adalah imkanu ru'yatil hilal, mungkinnya kita melihat hilal tersebut, gitu. Kalau 2 derajat ke bawah itu belum bisa terlihat, oleh karena itu belum mungkin. Tapi kalau sudah 4 derajat ke atas, 4 derajat, 5 derajat, 6 derajat, itu sudah pasti, sudah kelihatan hilal. Itu imkan dan wujud, perbedaannya hanya di situ. Saya kira jelas ya Pak ya. Oleh karena itu kita di Indonesia ya ikutin aja lah apa yang disampaikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Karena itu resmi 5 negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, dan juga Brunei Darussalam, dan satu lagi Filipina mungkin ya. Ya, itu adalah akan sama pelaksanaan ibadah puasanya dengan Indonesia. Itu kesepakatan ulama yang ada di 5 negara Asia Tenggara. Jadi seperti itu. Kalau seandainya kemarin yang berbeda, kemudian Idul Fitrinya juga berbeda, monggo lah silakan. Karena berbeda metodologinya. Jelas ya Pak ya? Siap. Saya kira seperti itu ya, kita ikuti aja lah. Yang penting kita saling menyalahkan, karena sudah kita tahu bahwa metodologinya yang berbeda. Itu saja. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain, kami persilakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan baca doa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa belajar untuk mengamalkannya. Ala nabi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-mauti wa rahmatan 'inda al-mauti wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.